Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika minat. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk pertemuan sebelumnya ya, mengenai persamaan eksponensial. Jadi untuk pertemuan sebelumnya saya hanya membahas 3 bentuk dari persamaan eksponensial. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ke bentuk yang keempat. Bentuk keempat itu ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, gimana sih kalau misalkan ada bentuk seperti ini? Cara menyelesaikannya, ya, gimana? Nah, di sini, jika misalkan ada dua buah bilangan pokok berbeda, dipangkatkan berapa yang hasilnya akan sama? Berapa coba? Nah, di sini semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, ya, perlu diingat, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian 100 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, akan tetapi, jika misal saya punya 0 pangkat 0, apakah itu bisa diselesaikan? Misal di sini saya punya bentuknya itu 0 pangkat 0. Di sini 0 pangkat 0 itu hasilnya tidak terdefinisi ya. Oke. Nah, tadi angka berapapun, misal saya punya 2 pangkat 0, angka berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah berapa? Adalah 1 ya. 2 pangkat 0 hasilnya 1, 3 pangkat 0 hasilnya 1, 1000 pangkat 0 tadi hasilnya adalah 1. Nah, maka di sini 1 akan sama dengan 1. 2 dan 3 ini kita misalkan oleh A-nya itu 2, kemudian B-nya itu 3. Nah, sehingga jika kita punya bentuk seperti ini, ya sudah, kita selesaikan ya. Karena di sini AB-nya itu tidak sama dengan 0, AB-nya itu di sini ada A-nya 2, kemudian B-nya 3, A dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, maka ya sudah, kita selesaikan fx sama dengan 0. Oke, saya punya soal di sini ya. Contoh soal. 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 3 pangkat X dikurang 3. Ini bentuknya sama seperti ini. 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 3 pangkat X dikurang 3. Oke, nah, karena tadi kita hanya menyelesaikan menggunakan fx sama dengan 0, maka fx sama dengan 0. Fx-nya itu berapa sih di sini? Fx-nya itu X dikurang 3 ya, sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Nah, sehingga hasil akhirnya itu sama dengan 3. Nah, maka penyelesaian persamaan eksponensial ini adalah 3. Ya, gampang kan sampai sini? Oke, nah untuk bentuk yang keempat, saya rasa kalian sudah paham ya. Itu enggak terlalu rumit sih. Berbeda sama bentuk yang kelima ini. Coba kalian lihat. Untuk bentuk yang kelima, saya punya fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, di sini kok ada 1, 2, 3 sih, Bu? Kenapa? Ada 3 kemungkinan yang terjadi untuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx ya. Untuk kemungkinan yang pertama, ya, untuk kemungkinan yang pertama di sini, agar ruas kiri dengan ruas kanan bernilai sama, ruas kiri dengan ruas kanannya bernilai sama. Nah, kemungkinan agar ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka kita anggap basisnya itu adalah sama ya. Nih, ruas kiri
sama dengan ruas kanan, maka dianggap basisnya itu adalah sama ya untuk yang pertama nih. Kan di sini basis itu kan fx, kemudian gx-nya itu disebut dengan basis ya, kalau yang lupa lagi. Nah, sehingga di sini untuk kemungkinan yang pertama fx sama dengan gx. Oke. Nah, kemudian untuk kemungkinan yang kedua, bisa juga dong di sini, bisa juga basisnya itu beda. Ya, kemungkinan basisnya beda bisa nggak sih? Bisa dong. Nah, tapi bagaimana sih jika beda basisnya? Di sini, jika misalkan basisnya beda, maka harus dipangkatkan dengan 0 ya. Basisnya ini harus dipangkatkan dengan 0. Maka, kalau misalkan basis harus dipangkatkan 0, hx-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, akan tetapi kita lihat di sini ya. Jika misalkan saya punya 2 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0. 2 pangkat 0 kemudian 3 pangkat 0. Nah, di sini 2 pangkat 0 tadi hasilnya 1, kemudian 3 pangkat 0 juga hasilnya adalah 1 ya. Nah, jika misalkan pangkatnya 0, maka fx dan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena tadi, jika saya punya 0 pangkat 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. Ya. Nah, maka untuk syarat yang kedua, di sini hx sama dengan 0, dengan syarat fx tidak sama dengan 0, dan gx tidak sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga nih di sini ya. Untuk yang ketiga, di sini fx sama dengan negatif gx ini juga bisa jadi kemungkinan. Kenapa bisa jadi kemungkinan? Misal, saya punya negatif 2 dipangkatkan 2 sama dengan 2 dipangkatkan 2 ya. Atau ini kan fx sama dengan negatif gx, sorry ya. Berarti di sini 2 pangkat 2 sama dengan negatif 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4 kan? Negatif 2 dipangkatkan 2 hasilnya berapa? 4. Nah, 4 itu akan sama dengan 4. Tapi, jika saya punya di sini ya, ini untuk yang pertama, yang kedua, jika saya punya misal 2 pangkat 3, apakah sama dengan negatif 2 dipangkatkan 3? 2 pangkat 3 hasilnya berapa? Hasilnya 8. Ya. Sedangkan negatif 2 pangkat 3 berarti negatif kali negatif positif. Positif kali negatif berarti hasilnya negatif 8. Nah, ini 8 tidak sama dengan negatif 8. Maka, ini bisa dilihat pangkatnya. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Ini merupakan bilangan genap ya. Ini merupakan bilangan genap. Nah, kemudian ini merupakan bilangan ganjil ya. Genap ganjil. Maka syarat untuk hx-nya di sini atau pangkatnya di sini dia harus genap, tidak boleh ganjil ya. Harus genap, tidak boleh ganjil. Harus diingat itu, oke? Oke, kita langsung saja ke contoh soal di sini ya. Untuk yang pertama, di sini ada 2x dikurang 4 dipangkatkan dengan x tambah 1 sama dengan 3x dikurang 11 dipangkatkan dengan x ditambah 1. Karena ada 3 syarat untuk kemungkinan yang pertama atau syarat yang pertama ya. Untuk syarat yang pertama, fx sama dengan gx. Oke. Nah, fx sama dengan gx. Ini lihat, ini untuk yang pertama ya, nanti untuk soal nomor 1, oke. Nah,
Untuk syarat yang pertama, fx-nya itu berapa sih fx-nya? Fx-nya kan berarti di sini 2x dikurang 4 ya. Gx-nya berapa sih gx-nya? Gx-nya itu ada 3x dikurang 11. Nah, kita kumpulkan di sini x dengan x ya. Kumpulkan x dengan x. Berarti 2x. 2x kemudian, sorry bentar, gangguan nih. 2x dikurang 3x sama dengan negatif 11 ditambah 4 ya. 2x dikurang x, 2x dikurang 3x, negatif x. Negatif 11 ditambah 8, negatif 11 ditambah 4, negatif 7 ya. Maka x hasilnya adalah 7. Untuk yang pertama di sini tidak ada syarat. Ya udah, berarti nanti ini memenuhi, oke? Ini nanti memenuhi. Kemudian untuk yang kedua itu di sini hx sama dengan 0. Hx-nya tadi mana hx? Hx itu di sini pangkat ya. Nah, maka x ditambah 1 sama dengan 0, x sama dengan 0 dikurang 1, maka x sama dengan negatif 1. Oke, x sama dengan negatif 1. Nah, akan tetapi di sini dia memiliki syarat. Nih, ini syaratnya. Syaratnya itu, maka di sini saya menggunakan uji syarat ya. Uji syarat lagi. Uji syarat harusnya. Oke. Nah, uji syarat untuk yang pertama. Fx katanya tidak boleh sama dengan 0. Oke, nah maka kita substitusikan untuk f negatif 1. Disubstitusi kemana? Fx itu kan yang ini nih, 2x dikurang 4, 2x dikurang 4. Maka di sini 2 dikali negatif 1 dikurang 4. Berarti negatif 2. Negatif 2 dikurang 4 hasilnya adalah negatif 6. Ya. Oke, negatif. Nah, kita lihat di sini. Negatif 6 apakah sama dengan 0? Tidak sama dengan 0. Oke, untuk yang pertama, karena negatif 6 tidak sama dengan 0, berarti untuk uji syarat untuk fx dia memenuhi ya. Nah, kita lihat untuk yang gx. Untuk gx, di sini tidak sama dengan 0 ya. G negatif 1 sama dengan 3x dikurang 11 sama dengan 3 kali negatif 1 dikurang 11. Negatif 3 dikurang 11 sama dengan negatif 14. Negatif 14 apakah sama dengan 0? Ini tidak sama dengan 0. Nah, karena di sini untuk fx dan gx-nya tidak sama dengan 0, itu berarti x sama dengan negatif 1 ini memenuhi. Sorry ya kalau tulisannya jelek. Oke, ini baru syarat yang kedua. Ternyata masih ada satu syarat lagi. Ya, ada satu syarat lagi. Kita di sini aja. Ini untuk yang ketiga. Oke. Untuk yang ketiga di sini, fx sama dengan negatif gx. Fx sama dengan negatif gx. Oke. Untuk fx sama dengan negatif gx, berarti di sini 2x dikurang 4 sama dengan negatif 3x. Ini pakai kurung aja ya, biar nggak pusing. 3x dikurang 11, maka 2x dikurang 4 sama dengan negatif 3x ditambah 11.
Oke. Nah, setelah ini kita satukan X dengan X, ya. Berarti 2X ditambah 3X sama dengan 11 ditambah 4. Nah, maka 5X sama dengan 15. X sama dengan 3. Oke. Nah, akan tetapi di sini belum selesai. Syaratnya itu HX-nya adalah genap. Maka kita uji syarat lagi, ya. Uji syarat. Oke, untuk uji syaratnya di sini, tadi kan HX-nya itu katanya harus genap, ya. Maka karena di sini HX-nya adalah X tambah 1, kita substitusi H 3 sama dengan 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 berapa? 4. 4 itu ganjil atau genap? 4 itu genap. Sehingga di sini 3 memenuhi. Oke, nah 3-nya itu memenuhi. Nah, maka di sini saya memiliki himpunan penyelesaiannya, ya. Sehingga untuk himpunan penyelesaian dari soal ini, ya, 2X dikurang 4, pangkat X tambah 1 sama dengan 3X dikurang 11, pangkatkan dengan X tambah 1, HP-nya itu adalah, mana aja nih? Tadi berarti untuk yang pertama ini, ya, 7. Untuk yang kedua, jangan diambil yang ininya, ya. Diambilnya itu yang ini, untuk penyelesaian yang pertama. Jadi jangan dari uji syarat, tapi dari sini. Kemudian berarti yang ini X sama dengan 3. Oke, maka di sini kita urutkan. Negatif 1. Kemudian berapa lagi nih? 3. Kemudian 7. Ya. Oke, maka himpunan penyelesaiannya ini saya sudah dapat. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini tadi yang pertama sudah, sekarang yang kedua, ya. Kita ganti pen biar agak berwarna gitu, ya. Nah, untuk yang kedua di sini soalnya itu ada 2X ditambah 1 dipangkatkan dengan X dikurang 1 sama dengan X ditambah 3 dipangkatkan dengan X dikurang 1. Ya. Nah, saya punya bentuk seperti ini. Kalau saya punya bentuk seperti ini sama cara pengerjaannya. Karena dilihat, itu kan untuk HX-nya sama, ya. Untuk HX-nya sama, dia X dikurang 1, X dikurang 1. Nah, maka di sini kita selesaikan untuk yang pertama, Fx sama dengan Gx, ya. Fx sama dengan Gx. Nah, maka Fx-nya itu adalah 2X ditambah 1. Gx-nya itu sama dengan X ditambah 3. Oke, kita satukan, ya. X dengan X, 2X dikurang X, 3 dikurang 1. 2X dikurang X, X sama dengan 2. Oke, untuk yang pertama, ya sudah. Berarti ini memenuhi, ya. Memenuhi. Kalau mau ditulis boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini sih nggak terlalu penting. Kemudian yang ini, ya, nggak terlalu penting memenuhi maksud saya. Kalau semuanya kalian harus catat. Buat catatan kalian juga. Masa kalian belajar cuman liatin video doang? Kan nggak mungkin inget, ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini ada HX sama dengan 0. Untuk HX sama dengan 0, maka kita lihat di sini HX-nya, sorry. Ini, ya. HX
X dikurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Oke. X sama dengan negatif 1. Kok negatif 1? Kan berarti ditambah 1 ditambah 1. Jadi ini adalah 1. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada syarat. Maka ada uji syarat. Untuk uji syarat di sini F ya. Untuk F 1. Kemudian untuk G 1. Atau biar kalian nggak bingung, gini aja deh. Satu-satu dulu. F1 sama dengan mana F-nya? Mana F-nya? Berarti 2X ditambah 1 ya. 2 dikali 1 ditambah 1 hasilnya berapa? 3. Nah, ini tidak sama dengan 0. 3 ini sama dengan 0 atau tidak? 3 ini tidak sama dengan 0. Untuk Fx dia memenuhi ternyata. Sekarang kita coba untuk Gx ya. Untuk Gx. Gx itu tadi berarti X ditambah 3. G1 sama dengan 1 ditambah 3. Hasilnya 4. 4 itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Tidak sama dengan 0. Oke. 4 ini tidak sama dengan 0. Nah, sehingga di sini X sama dengan 1 ini memenuhi. Oke, nanti yang diambil untuk himpunan penyelesaiannya yang ini ya. Hati-hati. Nah, lanjut kita ke nomor 3. Kok nomor 3? Syarat yang ketiga. Untuk yang ketiga ini kita pindah dulu ke sini biar kelihatan ya. Nah, untuk yang ketiga itu berarti Fx sama dengan negatif Gx. Fx-nya 2x ditambah 1 sama dengan negatif berapa? X ditambah 3 ya. Maka 2x ditambah 1 sama dengan negatif x negatif 3. X kita satukan dengan x. 2x ditambah x sama dengan negatif 3 negatif 1. 3x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4/3. Nah, kita uji syarat. Syaratnya Hx sama dengan genap. Maka di sini uji syarat. Uji syarat untuk Hx sama dengan Hx-nya berapa nih? Hx-nya x min 1. X-nya itu tadi kan berarti H negatif 4/3. Negatif 4/3 dikurang 1. Ini nulisnya di mana ya? Biar enggak di sini deh, saya ganti. Saya pindahin. Bentar. Saya pindahkan dulu ya. Oke, nah ini udah agak atas. Maka di sini uji syarat ya. Uji syarat untuk Hx. Hx-nya harus genap katanya. Hx-nya itu berarti x dikurang 1. Untuk H negatif 4/3 sama dengan negatif 4/3 dikurang 1. Nah, ini disamakan penyebutnya ya. Negatif 4, negatif 3 sama dengan negatif 7/3. Nah, ini apakah genap atau ganjil? Ini pecahan ya. Nah, sehingga untuk X sama dengan negatif 4/3, dia tidak
memenuhi, karena ini salah ya, atau di sini bukan genap. Maka saya punya himpunan penyelesaiannya itu berapa aja. Tadi himpunan penyelesaiannya ini dan ini 1, 2. Oke. Gampang ya ternyata kalau diselesaikan. Oke, kalau yang mau di screenshot boleh screenshot dulu. Saya lupa ya tadi nggak mempersilahkan kalian untuk screenshot dulu. Oke, sudah ya. Oke, nah tadi kita sudah membahas untuk bentuk yang kelima ya. Sekarang kita akan membahas untuk bentuk yang keenam. Untuk bentuk yang keenam, di sini saya memiliki bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi di sini yang sama itu adalah apanya sih? Apanya coba, basisnya sini yang sama ya. Kalau pangkatnya itu beda. Nah, jika basisnya sama ya, di sini jika basisnya sama, kemungkinan untuk yang pertama dia bisa saja ruas kiri akan sama dengan ruas kanan ketika pangkatnya itu adalah sama ya. Itu untuk kemungkinan yang pertama. Maka Fx sama dengan Gx. Karena di sini basisnya sudah sama, ya udah berarti dia itu pangkatnya akan sama. Fx sama dengan Gx. Oke, untuk kemungkinan yang kedua, mungkin nggak jika basisnya dimisalkan oleh 1? Coba, mungkin nggak sih? Di sini bisa ya, karena misal di sini 1 dipangkatkan berapapun, 1 itu dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1. 1 dipangkatkan 1000 hasilnya 1. 1 dipangkatkan 2000 hasilnya 1. Ya. Sehingga untuk kemungkinan yang kedua Hx sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk kemungkinan yang ketiga, Hx itu apakah bisa sama dengan 0? Bisa nggak sih basisnya 0? Bisa nggak? 0 pangkat 0 itu tak tentu ya tadi. 0 pangkat negatif 1 itu tidak terdefinisi. Oke, saya ditulis sini. 0 pangkat 0 itu tadi apa hasilnya? 0 dipangkatkan 0. Oke, 0 dipangkatkan 0 di sini adalah tak tentu ya. Tadi kayaknya saya nulisnya tak terdefinisi. Tak tentu. Nah, sedangkan ketika saya punya 0 pangkat negatif ya. 0 pangkat negatif itu dia hasilnya tak terdefinisi. Oke. Nah, sehingga di sini syarat untuk apanya nih? Ini yang mana ya? Oh, ini. Syarat untuk yang Fx dan Gx-nya itu harus lebih dari 0 ya. Jadi kalau misalkan Fx sama Gx-nya itu 0 atau Fx sama Gx-nya itu adalah negatif, bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Maka di sini hasilnya harus atau pangkatnya harus positif atau lebih dari 0 ya untuk yang ketiga. Nah, kemudian di sini untuk yang keempat. Untuk yang keempat Hx sama dengan negatif 1. Mungkin saja nih, ini bisa jadi. Nah, kenapa sih bisa? Karena jika misalkan ya di sini saya
punya negatif 1 pangkat berapa ya? Pangkat 3 sama dengan negatif 1 pangkat 5. Negatif 1 pangkat 3 berarti negatif kali negatif kali negatif. Negatif ya. Terus ini pangkat 5. Negatif, positif, negatif, positif, negatif. Negatif juga ternyata. Nah, ini pangkatnya. Lihat. Ini pangkatnya ganjil. Kemudian, di sini negatif 1 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 4. Negatif 1 dipangkatkan 2, 1 ya. Negatif 1 dipangkatkan 4. Negatif, positif, negatif, positif, 1. Oke. Nah, di sini pangkatnya itu apa? Pangkatnya genap. Genap. Kemudian, kalau misalnya saya punya bentuk seperti ini, negatif 1 dipangkatkan 2, ya. Negatif 1 dipangkatkan 3. Misal saya punya bentuk seperti ini. Negatif 1 dipangkatkan 2 jadi 1 dong. Negatif 1 dipangkatkan 3, negatif 1. Ini genap, ini ganjil. Ini nggak bisa. Nah, maka untuk Hx-nya ini, kan tadi Hx-nya itu sama dengan negatif 1, dengan Fx dan Gx, keduanya ganjil atau keduanya genap. Di sini ganjil, genap. Kalau misalkan ada ganjil dengan genap, genap dengan ganjil itu nggak bisa ya. Oke, nah kita coba untuk contoh soal nomor 1 ya. Ini nih, untuk contoh soal nomor 1. Sebentar. Di sini saya punya X dikurang 4, dipangkatkan lagi dengan 3X, ditambah 2 sama dengan X dikurang 4 pangkat X ditambah 4. Oke, nah untuk yang pertama di sini Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx. Berarti kita tulis dulu Fx sama dengan Gx. Oke, Fx-nya ada 3X ditambah 2, Gx-nya ada X tambah 4. Kita satukan X dengan X ya. 3X dikurang X sama dengan 4 dikurang 2. 2X sama dengan 2. X sama dengan 1. Ini untuk yang pertama ya. Ini untuk yang pertama. Oke, kita ganti warna nih. Biar berwarna. Nah, untuk yang kedua di sini Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Hx-nya berapa nih Hx-nya? Hx-nya itu ada yang mana? Ini Hx kan? Hx. Atau ini nih, kita tarik ke atas. Nah, nih Hx pangkat Fx berarti Hx-nya itu X dikurang 4 sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 ditambah 4, X sama dengan 5. Ya. X sama dengan 5. Kemudian untuk yang kedua. Kita pindah dulu nih ini ya. Yang kedua ada syaratnya sih? Nggak ada. Nah, maka kita lanjut untuk yang ketiga ya. Nah, untuk yang ketiga di sini Hx sama dengan 0 dengan Fx lebih dari 0, Gx lebih dari 0 atau positif. Oke. Nah, jelek tapi kalau berwarna-berwarna gitu nggak jelas ya saya. Nggak apa-apa deh, sesekali.
Untuk yang ketiga, Hx sama dengan 0. Ya. Hx yang mana? Hx itu tadi X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Akan tetapi, di sini ada syarat. Uji syarat. Uji syarat untuk yang Fx ya. F4. F4-nya berapa nih? F4-nya itu berarti 3 dikali 4 ditambah 2. Ya, berarti 14. Oke, kemudian untuk G4. G4-nya berapa G4? G4 berarti X-nya ganti aja langsung. X-nya itu 4 ditambah 4. Hasilnya berapa? 8 ya. 14 sama 8. Ini hasilnya positif. Berarti untuk X sama dengan 4, dia memenuhi ya. Oke, berarti ini memenuhi. Nah, sekarang yang keempat. Untuk yang keempat, Hx sama dengan negatif 1. Negatif 1. Hx sama dengan negatif 1. X dikurang 4 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 ditambah 4. X sama dengan 3. Oke. Sekarang kita uji syarat lagi nih. Gimana ya? Di sini aja lah. Uji syarat. Uji syarat untuk F3. F3 disubstitusi ke sini. 3 kali 3 ditambah 2. 9 tambah 2, 11. G3. G3 disubstitusi ke ini. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, keduanya itu harus ganjil atau genap. Di sini 11, di sini 7. Ya, 11 sama 7, jelek banget sih ini. Berarti ini yang 11 ganjil, 7 ganjil. Maka 3-nya ini memenuhi. Ya. Nah, sehingga saya punya himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya itu adalah berapa aja nih? 1, 3, 4, 5. Ya, jadi saya punya 4 himpunan penyelesaian. Oke, kalau misalkan ada yang ingin di screenshot, boleh screenshot dulu. Silakan. Nah, kita lanjut sekarang ke soal nomor 2 ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini ada X dikurang 1 dipangkatkan dengan 2X dikurang 3 sama dengan X dikurang 1 pangkat X ditambah 2. Oke. Nah, ini sudah punya bentuk seperti ini. Untuk yang pertama, kita selesaikan dengan Fx sama dengan Gx ya. Fx-nya itu berapa Fx-nya? Fx-nya itu berarti ini 2x dikurang 3 sama dengan x ditambah 2. Biasa kita satukan x dengan x, 2x dikurang x sama dengan 2 ditambah 3. X sama dengan 5 ya. Oke, x sama dengan 5. Untuk yang pertama sudah. Untuk yang kedua, Hx sama dengan 1. Hx-nya yang mana Hx-nya? Betul. Yang X dikurang 1 sama dengan 1.
X sama dengan 2 ya. Oke, nah ini baru 2 langkah ternyata. Masih panjang juga ya. Sekarang untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, di sini, kalau kalian masih ada yang bingung masalah ini ya, saya masih kepikiran nih. Kalau misalnya kalian ada yang masih bingung masalah ini tuh sebenarnya kan untuk X tambah 1, X dikurang 1 sama dengan 1. Nah, ini biar dia habis untuk yang kelas kiri, maka ini ditambah 1, ini ditambah 1. Sehingga 1 dikurang 1 habis, nyisa X, kemudian 1 tambah 1 hasilnya 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang lanjut ke syarat 3. Hx sama dengan 0. Oke, Hx berarti X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Oke, nah uji syarat. Uji syarat untuk F1. Langsung aja kita substitusi. F1 sama dengan 2 kali 1 dikurang 3. 2 dikurang 3, negatif 1. G1. Berarti 1 ditambah 2 hasilnya 3. Tadi ya, untuk syarat yang ketiga, kedua-duanya harus positif katanya. Lah ini ada negatif. Nah ini salah satunya ada yang negatif. Berarti ini X sama dengan 1 tidak memenuhi. Ya, meskipun di sini 1 ada yang memenuhi karena positif, itu tetap nggak bisa karena untuk Fx itu tidak memenuhi, sedangkan syaratnya kedua-duanya harus memenuhi. Oke, yang keempat, Hx sama dengan negatif 1 ya. Hx sama dengan negatif 1. Hx X dikurang 1 sama dengan negatif 1. X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Maka di sini uji syarat. Untuk uji syarat Fx dan Gx keduanya harus ganjil dan genap. F0 berarti 2 kali 0 dikurang 3, negatif 3. Oke, sekarang G0 0 ditambah 2 hasilnya 2. Kedua-duanya harus ganjil atau genap. Ini ganjil, ini genap. Berarti ini tidak memenuhi. Sehingga saya punya himpunan penyelesaiannya berapa aja sih? 2, 5, atau 2 atau 5 ya. Oke, boleh, silakan yang mau di screenshot boleh, nanti jangan lupa dicatat ya. Oke, nah kita sudah sampai di penghujung bentuk dari persamaan eksponensial ya. Ini yang terakhir nih dari bentuk persamaan eksponensial. Tapi ini sebelumnya sudah sebenarnya ada pada materi persamaan kuadrat sih. Enggak sih, maksud saya caranya seperti langkah-langkah dalam persamaan kuadrat ya. Itu kalau nggak salah ada di SMP kelas 8 ya, untuk materi persamaan kuadrat.
Nah, gimana sih kita menyelesaikan untuk bentuk yang ketujuh? Bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini ada syarat untuk A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kemudian, untuk A, B, C, ABC-nya itu merupakan elemen bilangan real. Ya. Kemudian, A-nya itu tidak sama dengan 1. Ya, untuk A ini tidak sama dengan 1. Dan A ini lebih dari 0. Oke, sorry suara saya udah mulai ngilang ya ini. Tapi nggak apa-apa, saya masih tetap semangat untuk sama-sama saling belajar di sini. Oke. Nah, jika saya punya bentuk yang ketujuh itu, kita selesaikan satu-satu. Untuk yang pertama dulu ya di sini. Untuk soal yang pertama, ada 2 pangkat X dipangkatkan dengan 2 dikurang 10 pangkat 2X ditambah 16 sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Nah, ini untuk 2 pangkat X ya. Untuk 2 pangkat X. 2 pangkat X-nya itu dimisalkan oleh Y. Ya. Ini misal. Misalnya nggak ada nih. Ini pakai pemisalan aja biar mudah ya. Misal 2 pangkat X itu sama dengan Y ya. Maka ini kita ganti semua 2 pangkat X diganti oleh Y. Nah, 2 pangkat X diganti oleh Y berarti Y kuadrat dikurang 10Y ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah menjadi persamaan kuadrat. Ya, ini sudah jadi persamaan kuadrat. Aduh, salah lagi. Y kuadrat. Nah, maka kita faktorkan saja. Di sini Y, di sini Y. Nah, jika dijumlahkan hasilnya berapa? Negatif 10. Jika dikalikan hasilnya 16. Berarti berapa dan berapa dong? Di sini negatif 8, negatif 2 ya. Negatif 8, negatif 2. Nah, sama dengan 0. Maka Y dikurang 8 sama dengan 0. Y sama dengan 8. Atau Y dikurang 2 sama dengan 0, maka Y sama dengan 2. Oke, nah ini belum sampai sini nih penyelesaiannya. Ini kan tadi masih ada pemisalan yang di atas. Maka kita harus menyelesaikan. Ya. Nah, di sini kan tadi untuk 2 pangkat X itu sama dengan Y nih. Y-nya 8. Berarti 2 pangkat X sama dengan 8. Kita pindah aja di sini. Biar nggak beribet. Tadi itu berapa? 2 pangkat X sama dengan Y. 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 8 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 3. X sama dengan 3. X sama dengan 3. Ini untuk X1 ya. Kalau mau ditulis di sini X1, X1, X1 boleh ya. Kemudian sekarang kita akan mencari untuk X2-nya. Tadi sama 2 pangkat X2 sama dengan Y. 2 pangkat X2 sama dengan berapa nih? 2 ya. 2. 2 pangkat X2 sama dengan 2 pangkat 1. X2 sama dengan 1. Nah, ada nilainya. Sehingga himpunan penyelesaian itu adalah 1,3.
Oke, silahkan. Kalau mau di screenshot, boleh ya. Oke, kita lanjut untuk ke contoh soal yang kedua. Di sini saya punya 3 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 27 sama dengan 82 dikali 3 pangkat x ya. Nah, gimana sih cara pengerjaannya? Oke, di sini saya tulis 3 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 27 sama dengan 82 dikali 3 pangkat x. Nah, ini kita pecah dulu nih untuk yang pertama. Ini kan ada 3 pangkat x nih. Jadi nanti biar kita lebih mudah untuk memisahkannya. Karena di sini 3 pangkat x, untuk yang ini kita pecah ya. Maka 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1. Gini kan, ini sama aja dengan seperti ini kan. 27 sama dengan 82 dikali 3 pangkat x ya. Nah, maka di sini ini pecah lagi karena di sini hanya 3 pangkat x. 2-nya kita pecah lagi nih. 3 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2 dikali 3 pangkat 1 ditambah 27 dikurang 82 dikali 3 pangkat x sama dengan 0. Oke. Nah, ini udah ada 3 pangkat x, 3 pangkat x. Kita pindahkan dulu nih yang ini ke depan ya. 3 pangkat x pangkat 2, 3-nya pindah ke sini boleh, ditambah, bukan ditambah, ini kan pindah dulu ke depan. Dikurang 82 dikali 3 pangkat x tambah 27 sama dengan 0. Nah, maka misal di sini 3 pangkat x sama dengan y ya. Misal 3 pangkat x-nya itu sama dengan y. Maka ini pindah lagi. Oke. Maka di sini saya punya 3 pangkat x-nya diganti oleh y ya. 3y, hati-hati di sini ada kuadrat. 3y kuadrat dikurang 82 apa nih? 3 pangkat x-nya diganti 82y ditambah 27 sama dengan 0. Ini sudah menjadi apa tadi namanya? Persamaan kuadrat ya. Ini sudah menjadi persamaan kuadrat. Oke. Nah, berarti kalau misalnya saya punya seperti ini, ya udah kita faktorkan. Nah, masih ingat nggak sih faktor seperti ini? Ini A, ini B, ini C. Yang 1 per A tuh, 1 per 3 atau 1 per A. Kemudian di sini ada, di sini ada 3Y, 3Y. Ya, seperti ini. Masih ingat nggak? 3Y, 3Y. Nah, jika dijumlahkan hasilnya negatif 82. Jika dikalikan hasilnya 3 kali 27. 3 kali 27, 81 ya. Berarti di sini kalau 81 itu berapa nih? Ini berarti negatif 81. Aduh, ininya salah. Negatif 81 dikurang 1. Bisa kan kalau seperti ini? Oke. Negatif 81 dikurang 1. Nah, ini kita bagi yang bisa dibagi oleh kedua-duanya. Berarti
Y dikurang 27, 3Y dikurang 1. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Oke, berarti Y dikurang 27 sama dengan 0, Y sama dengan 27. Ya. Untuk yang pertama, Y sama dengan 27. Atau 3Y dikurang 1 sama dengan 0, 3Y sama dengan 1, Y sama dengan 1/3. Ya. Tapi ini belum selesai nih sampai di sini. Kita harus dikembalikan ke asal lagi. Karena tadi untuk yang pertama itu 3 pangkat X sama dengan Y, maka untuk yang Y pertama, ya, 3 pangkat X1 sama dengan 27. 3 pangkat X1 sama dengan 3 pangkat 3. X1 sama dengan 3. Ya. Di sini paham? Insya Allah paham ya. Untuk yang kedua sekarang. Untuk yang kedua itu 3Y min 1 sama dengan 0. Kok ditulis yang itu? Ini tadi 3 pangkat X sama dengan Y. Maka 3 pangkat X sama dengan 1/3, 3 pangkat X sama dengan 3. Ini bisa diubah menjadi 3 pangkat negatif 1, maka X sama dengan negatif 1. Sehingga HP-nya itu adalah negatif 1,3. Oke, alhamdulillah. Silakan jika ada yang mau di screenshot, boleh di screenshot. Nanti jikalau memang kalian ada kesulitan dalam penjelasan yang disampaikan oleh saya ini, nanti boleh langsung tanya ke saya, mau di WhatsApp boleh, mau di Google Classroom boleh. Intinya jika misalkan memang kalian merasa kesulitan, kalian harus bertanya ya, apalagi masih di kondisi pandemi seperti ini. Dan saya mengingatkan, tetap stay at home, jaga diri kalian masing-masing, kemudian semoga kalian selalu sehat semua dan tetap semangat untuk belajar walaupun masih di rumah aja. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah kapan-kapan kita Google Meet lagi ya. Kalau berkenan atau kalau misalkan memang saya masih diberi kesempatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya berikan pada materi hari ini bisa dipelajari dengan baik oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.